warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ferawati. Saya dari kelas 12 IPS 2. Saya sekolah di SMA 1 Simpang 5. Di sini saya akan menjelaskan teori perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai-nilai sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dan masyarakat. Teori-teori perubahan sosial. 1. Teori evolusi terjadi secara lama tanpa direncanakan. Contoh dari sejarah ke prasejarah. Dari berburu ke meramu. Revolusi terjadi secara cepat. Contoh perubahan teknologi sepeda dan lain-lain. 2. Teori siklus. Perubahan yang terjadi berputar dan berulang-ulang seperti roda yang berputar. Contoh model pakaian dari zaman dahulu ke zaman sekarang. 3. Teori fungsional. Perubahan yang terjadi di lembaga atau struktur sosial yang berubah. Contoh perubahan undang-undang dasar pemimpin. 4. Teori konflik atau pertentangan. Contoh konflik antar kelas bos dan karyawan. 3. Bentuk-bentuk perubahan sosial. 1. Berdasarkan kecepatan. Lambat atau evolusi, berburu ke meramu. Cepat atau revolusi, teknologi transportasi pembangunan. Yang kedua, berdasarkan ukuran besar, perubahan transaksi langsung ke online. Kecil, model pakaian. 3. Berdasarkan proses, direncanakan atau planning. Pembangunan sekolah tidak direncanakan atau unplanning yang mengacu pada bencana alam. 4. Berdasarkan sifat. Struktural, perubahan lembaga, undang-undang dasar, proses sifatnya tidak mendasar, contoh perubahan kurikulum. 5. Berdasarkan kemajuan dan kemunduran. Progres atau kemajuan, contoh pembangunan teknologi. Regres, kemunduran, contoh generasi malas belajar, penyalahgunaan iptek. 6. Berdasarkan caranya. Violences atau kekerasan, demonstrasi penjajahan. Unviolences tanpa kekerasan, akulturasi, asimilasi, dakwah, perdagangan, sosialisasi. 4. Dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Setiap perubahan sosial yang terjadi akan membawa dampak bagi masyarakat, baik dampak negatif atau positif. Bagaimana dampak perubahan sosial tersebut dalam masyarakat? 1. Dampak positif perubahan sosial. Dampak positif perubahan sosial dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin modernus yang terbentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjukkan pada adanya periode waktu masa kini. Jadi modernisasi merupakan suatu proses perubahan ketika masyarakat sedang mempengaruhi dirinya berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Artinya masyarakat melakukan perubahan yang direncanakan untuk mencapai kehidupan modern. Menurut Alex Inkeles, modernisasi akan berhasil jika masyarakat memiliki persyaratan berikut. 1. Bersedia menerima gagasan-gagasan baru dan melaksanakan cara-cara baru. 2. Peka terhadap waktu, lebih mementingkan masa kini dan masa mendatang daripada masa lampau. 3. Terlihat dalam perencana dan organisasi, serta menganggap sebagai sesuatu yang wajar. 4. Memiliki kepercayaan terhadap keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi menjadi akibat perubahan pada sistem dan struktur masyarakat dapat membentuk kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, maju, dan modern. B. Efisiensi kehidupan masyarakat. Perubahan sosial dapat mendorong kehidupan masyarakat lebih efisien, terutama berkaitan dengan perkembangan teknologi. C. Kesejahteraan masyarakat meningkat. Perubahan sosial selalu berkaitan dengan modern masyarakat. Oleh karena itu, perubahan sosial tidak pernah terlepas dari ilmu pengetahuan yang semakin jauh, teknologi semakin modern. D. Transportasi politik.
Berkaitan dengan perubahan sistem dan struktur politik, sistem demokrasi dijadikan tolak ukur tingkat modernisasi suatu sistem politik. Sistem demokrasi menunjukkan kehidupan demokrasi yang tidak terbatas pada ranah politik dan pemerintah, tetapi juga mencakup ranah pendidikan, sosial, budaya, dan hak asasi manusia. Reorganisasi diartikan sebagai penyusunan atau penataan kembali suatu kelembagaan. Dampak positif yang dirasakan masyarakat berkait penyebaran dan penanaman nilai norma ataupun unsur baru seperti teknologi dan ilmu pengetahuan. Integrasi. Integrasi dalam perubahan sosial dapat ditunjukkan dengan proses akulturasi dan asimilasi dalam masyarakat. Proses akulturasi dan asimilasi menunjukkan penyesuaian dan peleburan antara kebudayaan lama dan baru yang mampu menciptakan keseimbangan dan keteraturan. 2. Dampak negatif perubahan sosial. Dampak negatif perubahan sosial terjadi sebagai berikut. Disorganisasi diartikan sebagai keadaan tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga sosial tertentu. Disorganisasi juga dapat diartikan sebagai proses pudarnya atau lemahnya norma dan nilai sosial dalam masyarakat yang disebabkan oleh perubahan sosial. Lemahnya nilai dan norma sosial yang dipengaruhi pada perubahan sosial dapat terjadi karena masuknya kebudayaan dari luar. Cultural shock. Menurut Diana Kedal, cultural shock adalah keadaan masyarakat yang merasa kebingungan terhadap kebudayaan yang mengakibatkan seperti goncangan budaya. Kesenjangan budaya atau cultural shock. Menurut William F. Oakworth, cultural shock merupakan pertumbuhan kebudayaan yang tidak selalu sama cepat dalam keseluruh unsur budaya lainnya, artinya adanya kebudayaan yang tumbuh secara cepat dan ada pula bagian lain yang perlu merubah secara lambat. Anomi adalah keadaan kacau atau tanpa peraturan. Peningkatan tidak kriminalisasi merupakan hasil dari proses-proses dalam kehidupan masyarakat, imitasi, identifikasi, pembentukan konsep diri dan pelaksanaan pelan sosial. Pudarnya solidaritas sosial merupakan suatu yang penting dalam kehidupan masyarakat. Contoh modernnya, solidaritas sosial masyarakat pada cenderung mementingkan kesatuan pribadi. Pencemaran lingkungan. Teknologi yang digunakan manusia menyebabkan polusi yang mengancam kelestarian lingkungan seperti motor, mobil. Marganisasi berasal dari kata margan, artinya batas, pinggir atau tepi. Marganisasi menunjuk pada suatu kondisi atau situasi seorang atau kelompok yang berada pada wilayah pinggiran dari komunikasi dan sistem sosial dalam masyarakat. Demikianlah pembahasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.